Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan berbagai aktivitas, utamanya aktivitas pembelajaran di tengah pandemi seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas latihan pengisian SPT 1770 pada soal kasus 3. Namun, ada baiknya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahlam Arifni dari kelas 3A AKM, nomor absen 1. Nah, langsung saja. Pada soal kasus 3 ini dapat diketahui bahwa wajib pajak orang pribadi atas nama Pak Dimas adalah wajib pajak dalam negeri yang bekerja sebagai karyawan tetap di PT Mebel Jati Malang dan juga merupakan seorang usahawan. Nah, sebelum melakukan pengisian formulir SPT, terlebih dahulu akan kita buatkan laporan laba rugi fiskal. Karena di soal kasus 3 ini sudah terlampirkan laba rugi komersial, maka nantinya akan kita lakukan analisis untuk menentukan akun-akun apa saja yang dapat diakui sebagai pendapatan dan akun-akun mana saja yang dapat diakui sebagai beban. Dikarenakan ada beberapa perbedaan syarat pengakuan antara metode pencatatan akuntansi dengan perpajakan. Nah, di laporan laba rugi komersial ini dapat diketahui laba bruto yakni sebesar 2.800.000.000 rupiah dan total beban yakni sebesar 1.038.400.000 rupiah, sehingga dapat diketahui laba usaha nya sebesar 1.761.600.000 rupiah. Selain itu, ada beberapa penghasilan dari luar usaha, yakni yang pertama bunga deposito sebesar 20 juta, sewa gudang sebesar 30 juta, dividen sebesar 10 juta, warisan sebesar 100 juta, dan hadiah dari lomba golf sebesar 10 juta. Sehingga dapat diketahui bahwa laba neto sebelum pajak laporan laba rugi komersial yakni sebesar 1.931.600.000 rupiah. Nah, kita akan buatkan laporan laba rugi fiskal yakni dengan memilih mana saja yang terdapat perubahan. Nah, di soal kali ini ada beberapa informasi tambahan. Yang pertama yakni terkait persediaan barang akhir. Dimas menggunakan metode LIFO, dan jika dihitung menggunakan metode FIFO, besarnya persediaan akhir sebesar 500 juta. Jadi di laporan laba rugi komersial diketahui bahwa persediaan akhir yakni sebesar 950 juta. Nah, setelah dihitung menggunakan FIFO, ternyata besarnya menjadi sebesar 500 juta. Jadi ada selisih sebesar 450 juta. Kita masukkan di koreksi negatif karena nantinya mengurangi dari laba bruto. Nah, selanjutnya dalam beban gaji pegawai termasuk pengeluaran untuk rekreasi karyawan ke Bali sebesar 50 juta. Nah, di sini beban gaji pegawai diketahui bahwa nilainya sebesar 260 juta. Nah, ternyata di dalam akun ini terdapat rekreasi karyawan yakni berupa natura ya sebesar 50 juta. Jadi kita kurangkan di koreksi positif karena nantinya dapat menambah laba bersih sebesar 50 juta. Keterangannya yakni natura. Terus di sini ada beban penyusutan. Beban penyusutan di sini setelah dihitung berdasarkan ketentuan fiskal
beban penyusutan tahun 2020 sebesar 70 juta. Jadi ada selisih sekitar 20 juta. Di sini beban penyusutannya bertambah sebesar 20 juta. Kita masukkan di sisi koreksi negatif karena dapat mengurangi laba bersih nantinya. Terus kita pilah mana yang merupakan yang dapat diakui sebagai beban dan mana yang dapat diakui sebagai penghasilan. Di sini terdapat beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan ini termasuk non-deductible expense. Jadi harus dikurangkan secara keseluruhan. Dan juga ada beban sumbangan, ini juga termasuk non-deductible expense. Beban asuransi Dimas ini juga termasuk non-deductible expense. Dan juga zakat. Zakat ini tidak termasuk beban, sehingga karena zakat ini merupakan pengurang setelah penghasilan neto nantinya di SPT. Terus di sini ada penghasilan dari luar usaha. Yang pertama yakni bunga deposito. Ini merupakan objek PPh final, sehingga tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Jadi harus kita kurangkan sepenuhnya. Dan juga sewa gudang sebesar 30 juta, dividen sebesar 10 juta, dan warisan ini merupakan bukan termasuk objek pajak. Dan yang terakhir adalah hadiah. Hadiah ini nantinya kita masukkan sebagai objek PPh tidak final. Nah, di sini dapat diketahui bahwa laba bruto menurut laba rugi fiskal yakni sebesar 2.350 juta, dan total beban diketahui sebesar 1.464.600.000 rupiah. Ini nantinya kita masukkan ke dalam SPT 1770. Nah, di soal kasus sebelumnya, yakni soal kasus 1, kita telah buatkan bukti potong Dimas yang mana nantinya dapat berfungsi sebagai ini nanti poin 8 ini sebagai jumlah penghasilan bruto ini dimasukkan ke dalam SPT, dan juga pengurang jumlah penghasilan neto dan PPh pasal 21 yang telah dipotong. Selanjutnya kita masuk ke pengisian SPT. Pengisian SPT ini kita tinggal memasukkan. Pertama kita isikan di formulir 1770 Romawi 1 yang halaman 1. Tahun pajaknya kita isikan 2020. Ini mulai awal tahun pajaknya, yakni bulan Januari 2020 sampai dengan 12 ini Desember 2020. Pembukuan kita masukkan informasinya, yakni yang pertama NPWP dan juga nama wajib pajak Dimas. Bagian A yakni penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Dikarenakan usaha dari Bapak Dimas ini tidak diaudit, jadi tidak kita isikan untuk informasi kali ini. Poin 1 yakni terkait penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersial. 1A yakni peredaran usaha, kita ngambil dari laporan komersial, laba rugi komersial yang tadi, yakni sebesar 5.800.000.000 rupiah. Selanjutnya harga pokok penjualan sebesar 3 miliar, dan laba rugi bruto usaha yakni merupakan pengurang. Ini hasil pengurangan dari 5.800.000.000 dikurangi dengan 3 miliar.
hasilnya sebesar 2.800.000.000. Biaya usaha ini sebesar 1.038.400.000 rupiah, sehingga dapat diketahui penghasilan itu sebesar 1.761.600.000 rupiah. Yang kedua yakni penyesuaian fiskal positif. Tinggal kita masukkan koreksi fiskal positif yang tadi kita analisis. Di sana terdapat premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak sebesar 24 juta. Nah, ini penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura. Ini tadi koreksi positif yang termasuk natura, dan juga terdapat harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Sumbangan tadi sebesar 6 juta. Nah, ini pajak penghasilannya sebesar 18 juta, dan juga penyesuaian fiskal positif lainnya ini didapat dari ini zakat. Zakatnya sebesar 75 juta. Sehingga jumlah penyesuaian fiskal positif sebesar 173 juta. Nomor 3 yakni penyesuaian fiskal negatif. Terdapat selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan amortisasi fiskal sebesar 20 juta, yakni penyusutan selisih penyusutan tadi. Dan juga penyesuaian fiskal negatif lainnya. Ini merupakan persediaan barang akhir, selisih dari persediaan barang akhir. Sehingga dapat diketahui jumlah dari penyesuaian fiskal negatif sebesar 470 juta rupiah. Poin 4 ini jumlah bagian A, yakni antara 1E plus 2I, 2F, dan juga dikurangi 3D, yakni sebesar 1.464.600.000 rupiah. Nah, hasil ini nantinya kita pindahkan ke dalam formulir induk 1770 angka 1, yakni ini kita pindahkan ke sini sebesar 1.464.600.000 rupiah. Lanjut ke formulir 1770 Romawi 1 halaman 2. Di sini merupakan perhitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Yang kedua, perhitungan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Dan yang ketiga, perhitungan penghasilan dalam negeri lainnya. Kita isikan dulu terlebih dahulu, yakni tahun pajaknya 2020, awal tahun pajaknya yakni bulan Januari sampai dengan bulan Desember, pembukuan. Informasi terkait NPWP kita masukkan, nama wajib pajaknya Dimas. Bagian B ini yakni merupakan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Di soal kasus 3 ini terdapat informasi bahwa istri Dimas, Nyonya Nina ini pekerjaannya yakni seorang dokter yang melakukan praktik. Status kewajiban perpajakannya digabung sama suami, jadi kita masukkan di bagian B, termasuk ke dalam pekerjaan bebas. Peredaran usahanya sebesar 225 juta dengan NPPN sebesar 50%, jadi total penghasilan netonya sebesar 112.500.000. Kita jumlahkan ke bawah. Nah, ini nantinya jumlah dari bagian B ini kita masukkan ke dalam formulir 1770 angka 1, yakni sebagai penambah dari yang tadi, formulir 1770 Romawi 1 halaman 1. Nah, ini nantinya hasilnya sebesar 1.577.100.000 rupiah.
Kita lanjutkan. Untuk bagian C, yakni terkait penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Di sini ada informasi tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Jadi ini merupakan penghasilan yang diperoleh oleh Bapak Dimas sebagai karyawan di PT Mebel Jati. Di PT Mebel Jati. Kita ambilkan dari bukti potong yang telah kita buatkan tadi. Penghasilan brutonya sebesar Rp806.400. Pengurang penghasilan brutonya sebesar Rp8.760.000, sehingga penghasilan netonya sebesar Rp154.046.400. Jumlah bagian C ini nantinya kita masukkan ke dalam formulir 1770 angka 2. Yakni ini kita masukkan ke sini nanti. Nah, di bagian D ini merupakan penghasilan neto dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Terdapat informasi tambahan di soal kasus 3 ini bahwa anak dari Pak Dimas Alia yang berusia 10 tahun ini merupakan memperoleh royalti atas buku karangannya dari PT Gramedia Selaras sebesar 75 juta, kita masukkan di sini. Dan juga Pak Dimas mendapatkan hadiah dari lomba golf sebesar 10 juta. Kita jumlahkan ke bawah sehingga hasilnya 85 juta. Ini nantinya dimasukkan ke formulir 1770 angka 3. Selanjutnya kita masuk ke formulir 1770 Romawi 2. Kita masukkan tahun pajaknya berikut dengan awal bulan pertama dan juga bulan terakhir Desember. Kita masukkan NPWP-nya dan juga informasi terkait nama pajak Pak Dimas. Di sini merupakan daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Bagian A, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Yang pertama yakni dari pekerjaan sebagai karyawan di PT Mebel Jati. Pak Dimas penghasilannya telah dipotong PPh pasal 21 sebesar Rp7.306.900. Yang kedua yakni royalti anak dari Pak Dimas. Ini pemotongannya yakni PPh pasal 23. Nah, Alia ini umurnya masih 10 tahun, jadi kemungkinan besar belum memiliki NPWP. Dan juga kewajiban perpajakannya ditanggung sama ayahnya, yakni Pak Dimas. Nah, di ketentuan pemotongan atas royalti, kalau misalkan tidak memiliki NPWP, maka besar tarifnya yakni sebesar 30%. Jadi 75 juta dikali dengan 30%. Jumlah PPh yang dipotongnya sebesar Rp22.500.000. Yang ketiga yakni panitia lomba golf. Ini hadiah yang diperoleh oleh Pak Dimas dalam mengikuti lomba golf. Dipotong PPh pasal 21. Penghasilan brutonya sebesar 10 juta, tarifnya yakni sebesar 5%. Jadi hasilnya sebesar 500.000. Kita jumlahkan ke bawah. Jumlah bagian A dapat diketahui sebesar Rp30.306.900. Hasil ini nantinya kita masukkan ke dalam formulir 1770 angka 15. Lanjut, kita masuk ke formulir 1770 Romawi 3. Di sini merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Kita masukkan dulu tahun pajaknya
Berikut informasi terkait NPWP dan nama wajib pajak. Nah, di bagian A ini merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Sebelumnya tadi di laba rugi fiskal telah kita analisis mana yang termasuk PPh final dan mana yang tidak termasuk objek pajak. Di laba rugi fiskal terdapat 3 objek pajak PPh final. Yang pertama yakni bunga deposito, sewa gudang, dan dividen. Kita masukkan bunga deposito, jenis penghasilannya bunga deposito, dasar pengenaan pajak atau penghasilan brutonya sebesar 20 juta. PPh terutangnya tarifnya yakni 20% dari total penghasilan bruto, yakni sebesar 4 juta. Yang kedua, sewa atas tanah dan atau bangunan sebesar 30 juta. Tarifnya yakni sebesar 10% dari jumlah penghasilan brutonya, yakni sebesar 3 juta. Yang ketiga yakni dividen sebesar 10 juta. Tarifnya yakni 10% dari total penghasilan bruto, yakni sebesar 1 juta rupiah. Kita jumlahkan, ketemu hasilnya sebesar 8 juta rupiah. Bagian B yakni terkait penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di informasi yang ada di kasus 3, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yakni warisan sebesar 100 juta. Jadi jumlah bagian B-nya sebesar 100 juta. Nah, di bagian C ini penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Dikarenakan istri dari Pak Dimas ini merupakan seorang dokter yang melakukan praktik di rumah sendiri, dan kewajiban perpajakannya juga digabung sama suami, yakni kakak, sehingga ini tidak perlu kita isikan. Langsung saja masuk ke formulir 1770 Romawi 4. Di sini terkait harta pada akhir tahun, kewajiban atau utang pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga. Kita isikan terlebih dahulu tahun pajaknya, berikut dengan NPWP dan nama wajib pajak. Bagian A ini terkait harta pada akhir tahun. Kita ambilkan dari informasi yang ada di kasus 3. Yang pertama yakni tanah, tahun perolehannya 2007. Oh ya, kode hartanya ini kalau tanah berikut bangunan tidak bergerak itu kode hartanya 061. Jadi kita isikan di sini 061. Harga perolehannya 500 juta. Untuk keterangannya ini sebenarnya kalau misalkan ada keterangannya kita isikan berikut luas tanah dan lain sebagainya. Yang kedua yakni rumah, tahun perolehannya 2007, harga perolehannya 750 juta. Yang ketiga yakni kendaraan, tahun perolehannya 2007, harga perolehannya 220 juta. Dan yang keempat motor, tahun perolehannya 2008, harga perolehannya 15 juta rupiah. Sehingga kita jumlahkan, ketemu hasilnya 1.485 juta rupiah. Ini merupakan harta pada akhir tahun wajib pajak orang pribadi atas nama Pak Dimas. Bagian B yakni kewajiban atau utang pada akhir tahun. Nah, ini ada, jadi Pak Dimas ini memiliki utang, memiliki kewajiban yang sebesar 300 juta rupiah dari Bank BRI, tahun peminjamannya 2016. Kita jumlahkan, ketemu hasilnya 300 juta. Bagian C ini terkait daftar susunan anggota keluarga. Anggota keluarga yang merupakan kewajiban pajaknya menjadi tanggungan dari Pak Dimas. Berikut istri dan juga ketiga anaknya. Setelah semuanya selesai kita isi, kita lanjut ke formulir induk 1770. Kita isikan terlebih dahulu tahun pajaknya, berikut dengan identitas ini terkait NPWP,
nama wajib pajak Pak Dimas, jenis usaha atau pekerjaan bebas yakni perdagangan, nomor teleponnya 0341777325, dan status kewajiban perpajakannya ini yakni kepala keluarga, karena penghasilan dari si istri ini digabung dengan penghasilan dari Pak Dimas. Poin A yakni terkait penghasilan neto. Ini tadi kita peroleh dari jumlah bagian B dari formulir 1770 Romawi 1 halaman 2, yakni pertambahan antara usahanya Pak Dimas sama penghasilan si istri, yakni pekerjaan bebas, sebesar 1.577.100.000 rupiah. Poin 2 yakni terkait penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ini kita peroleh dari formulir 1770 Romawi 1 halaman 2, jumlah bagian C kolom 5 yakni sebesar 154.046.400 rupiah. Penghasilan neto dalam negeri lainnya yakni sebesar 85 juta. Nah, jumlah penghasilan netonya dapat diketahui sebesar 1.816.146.400 rupiah. Zakat atau sumbangannya sebesar 75 juta sebagai pengurang, sehingga total penghasilan neto setelah pengurangan pajak yakni sebesar 1.741.146.400 rupiah. Kompensasi kerugian tidak ada, jadi kita kosongkan, sehingga jumlah penghasilan itu setelah kompensasi kerugian hasilnya tetap sama. Nah, ini penghasilan tidak kena pajak, status perkawinannya, statusnya yakni kawin, punya istri, dan jumlah tanggungannya 3 sebesar 126 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya 1.615.146.000 rupiah. Untuk PPh terutang ini yakni sudah kita isikan ya rumusnya, yakni kalau misalkan penghasilan kena pajaknya 50 juta maka tarifnya yakni 5%. Begitupun seterusnya. Ini hasilnya yakni sebesar 429.534.800 rupiah. Pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan tidak ada, jadi kita kosongkan. Jumlah PPh terutangnya tetap sama hasilnya. Nah, ini PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, atau PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Ini merupakan jumlah PPh yang telah dipotong oleh pihak lain. Berikut Pak Dimas sebagai karyawan PT Mebel Jati, dan juga royalti yang diterima oleh anaknya, dan juga hadiah yang diperoleh dari lomba golf sebesar 30.306.900 rupiah. Untuk PPh yang harus dibayar sendiri yakni sebesar 399.236.900 rupiah. Nah, ini poin 17, PPh yang dibayar sendiri, PPh pasal 25 bulanan. Ini informasinya kita dapatkan dari soal kasus 3, di mana selama tahun 2020 Pak Dimas membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 1.500.000 per bulan. Jadi ini kita kalikan 12 selama 1 tahun pajak. Jumlah kredit pajaknya sebesar 18 juta. Untuk poin 19 ini, PPh yang kurang dibayar, tanggal lunasnya tanggal 20 bulan 1 2021, yakni 1 bulan setelah tahun pajak. Sebenarnya terakhir tanggal pelunasan ini adalah 3 bulan setelah tahun pajaknya berakhir. PPh yang kurang bayar PPh pasal 29 yakni sebesar 381.236.900 rupiah. Berikut angsuran pasal 25 tahun pajak berikutnya, poin 21. Ini diperoleh dari
1 dibagi 12 dikalikan dengan jumlah pada angka 16, yakni PPh yang masih harus dibayar sendiri tadi sebesar Rp399.236.900. Poin G yakni terkait lampiran yang kita isikan, yakni SSP lembar ketiga, PPh pasal 29, dan juga neraca dan laporan laba rugi atau rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan atau penghasilan lain dan biaya. Bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain atau ditanggung pemerintah dan yang dibayar atau dipotong di luar negeri. Fotokopi formulir 1721 A1 atau 1721 A2 ini sebagai bukti potong, dan juga ada kwitansi zakatnya. Untuk pernyataannya kita isikan wajib pajak, nama lengkapnya beserta NPWP, tanda tangannya Pak Dimas. Nah, sekian penjelasan terkait pengisian SPT 1770 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.